tahtub, janganlah engkau marah. Itu sabda Rasulullah. Karena Allah sungguh telah memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa. Setelah rezeki itu diterima, barulah diberikan tuntunan. Siapa yang memberi makan iftar puasa bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan beridul fitrilah karena melihat hilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pendengar dan pemirsa yang berbahagia, yang saya hormati, saya muliakan, insya Allah semua kita dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita hanya kepada Allah. Alhamdulillah, Allah memberikan kita panjang umur, kita bisa berjumpa kembali dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan, kerahmatan, yaitu bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah atau tahun 2024 Masihiyah. Marilah rasa syukur kita ini dengan nikmat dipanjangkan umurnya bisa bertemu kembali memasuki bulan Ramadan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Insya Allah kalau kita banyak syukurnya, Allah akan memberikan tambahan nikmatnya lagi kepada kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak bersyukur, bahkan kita menghindarkan diri untuk tidak menjadi golongan orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Salawat dan salam tetap tercurah kepada panutan kita, teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, ahlul bait, sahabat, tabi'in dan seterusnya sampai hari kiamat nanti, utamanya yang tetap berpegang teguh melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Semoga termasuk kita di dalamnya. Amin. Pemirsa yang saya hormati, saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini secara singkat saya ingin mengajak semuanya untuk marilah kita mencoba mempelajari, mengamalkan apa yang dituntunkan dalam Al-Quran. Sebab kita orang Islam meyakini bahwa Al-Quran adalah tuntunan bagi orang yang bertakwa, hudan lil muttaqin. Pada kesempatan yang singkat ini ingin saya sampaikan bagaimana Allah dalam Al-Quran memberikan tuntunan kepada kita di dalam mengelola rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jamaah dan pendengar, pemirsa yang berbahagia, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang awal antara lain, di situ disebutkan bahwa ciri orang yang bertakwa adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini yang artinya, dan sebagian dari rizki yang telah aku rizkikan kepada mereka, aku dalam hari ini Allah, hum yunfiqun, mereka memanfaatkan, membelanjakan, menafkahkan. Mereka dalam hal ini itu siapa? Adalah orang-orang yang bertakwa. Pendengar dan pemirsa yang berbahagia, di dalam hal ini mari kita coba analisa potongan ayat ini.
wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalimat pertama mimma, kemudian razaqna, dan yang terakhir yunfikun. Yang pertama saya coba analisa. Ada dua kata kerja di dalam potongan ayat ini. Yang pertama razaqna, kemudian yang kedua kata kerja atau fi'il yunfikun. Razaqna itu fi'il madi yang artinya sesuatu kejadian yang telah terjadi. Kemudian yunfikun sesuatu kejadian atau perbuatan yang akan dikerjakan. Artinya razaqna, Allah sungguh telah memberikan rizki kepada orang yang bertakwa. Setelah rezeki itu diterima, barulah diberikan tuntunan yunfikun, mereka menafkahkan. Jadi pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil di sini adalah kita sebagai orang yang bertakwa, di dalam hal rizki, terima dulu rizkinya, barulah kita memanfaatkan atau membelanjakan. Itu karena ayatnya jelas razaqna baru diikuti yunfikun. Itu pelajaran yang pertama. Jadi hendaknya rezeki betul-betul kita sudah terima, alhamdulillah dapat rezeki, barulah kita manfaatkan, kita pergunakan, kita pakai untuk belanja. Kemudian selanjutnya, pendengar pemirsa yang berbahagia, yang kedua, ayat ini tadi kata yang pertama adalah mimma. Di dalam hal kita membelanjakan, memanfaatkan rezeki yang kita terima itu diberi tuntunan oleh Allah mimma. Mimma asal kata min dan ma. Artinya rezeki-rezeki yang kita terima itu hendaklah yang kita pakai, kita manfaatkan untuk berbelanja, memenuhi kebutuhan kita, tidak keseluruhannya, tapi min, hanya beberapa bagian saja. Ini artinya ada satu tuntunan, satu pelajaran, satu petunjuk dari Allah dalam hal mengelola rezeki. Hendaknya rezeki-rezeki yang kita terima itu jangan dihabiskan keseluruhannya, tapi apa mimma. Ada sebagian yang ditahan atau disimpan. Sekaligus di sini ada pelajaran bahwa tuntunan kita sebagai orang yang bertakwa hendaklah bisa menyisihkan sebagian rezeki untuk disimpan. Sebab bagaimanapun juga diakui atau tidak bahwa kita di dalam mencari rezeki, di dalam kita mendapatkan rezeki tidak selamanya lancar, kadang lancar, kadang tidak lancar. Apabila kita punya tabungan, kita insya Allah akan tenang. Gitu. Pemirsa dan pendengar yang berbahagia, itu tuntunan yang kedua. Jadi Allah melalui Al-Quran menuntun kita menjadi orang yang bisa menabung. Kemudian yang ketiga, yunfikun bisa diartikan berinfak, bersedekah, beramal jariah. Maksudnya apa? Rezeki-rezeki yang kita terima itu hendaklah jangan dihabiskan untuk kepentingan, keperluan kita semuanya. Sebagiannya hendaklah ada yang dipakai, dikeluarkan untuk berinfak, beramal jariah, bersedekah. Apabila sudah mencapai nisab, itulah yang namanya zakat. Itu dari Allah memberikan tuntunan begitu. Di dalam ayat yang lain juga Allah menerangkan bahwa wa bi amalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam rizki, harta yang mereka terima ada haknya orang lain. Artinya rezeki-rezeki yang kita terima itu tidak sepenuhnya menjadi hak kita. Ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Berupa apa? Berupa infak, sedekah, amal jariah. Kalau sudah mencapai nisab, namanya zakat. Itulah tuntunan Allah. Pendengar dan pemirsa berbahagia, itulah tuntunan singkat dari Allah dalam Al-Quran. Ini yang kami sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Namun ayat-ayat yang senada dengan itu di dalam Al-Quran sangat banyak. Betapa Allah memberikan tuntunan kepada kita, kita terima dulu rezekinya, baru kita berbelanja.
rezeki yang kita terima tidak semuanya dipergunakan untuk kepentingan kita semua, tapi ada sebagian yang ditabung. Kemudian yang ketiga, ingat bahwa rezeki yang kita terima sebagiannya hendaklah ada yang dikeluarkan untuk berinfak, beramal jariah, bersedekah, berzakat. Insya Allah kalau tuntunan Allah ini dikerjakan, kita amalkan, kita terapkan dengan baik, akan selamatlah kehidupan ekonomi kita. Pemirsa pendengar yang berbahagia, demikian kajian singkat dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya kepada pribadi kami. Untuk para pendengar dan pemirsa, mudah-mudahan bisa menjadi renungan kita ke depan, sehingga kita ke depan akan lebih baik lagi. Atas kurang lebihnya maaf. Nasrun minallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.